Halo semuanya, jadi di video kali ini aku mau bikin Mei wrap up alias buku-buku apa saja yang sudah aku baca di sepanjang bulan Mei ini. Jumlahnya sih sedikit ya, tapi aku seneng banget karena buku-buku yang sudah aku baca di bulan Mei ini itu ratingnya tinggi-tinggi banget. Dan aku juga seneng banget karena bisa melampaui target bacaan tahunanku di 25 buku. Yeay, aku harus merayakan dulu dong karena cukup susah gitu lah ya melaksanakan target bacaan. Dan jujur aku baru tahun ini sih ngesetting target bacaan gitu. Oke, daripada kalian penasaran buku-buku apa saja yang sudah aku baca di bulan Mei ini, langsung saja kita mulai. Buku yang pertama yang aku baca di bulan Mei ini tuh judulnya The Little Prince atau Pangeran Cilik yang ditulis oleh Antoine de Saint-Exupéry. Buku ini tuh bercerita tentang seorang pangeran cilik yang jatuh ke bumi dan nggak bisa balik lagi ke planet asalnya. Nah, di situ dia juga bertemu dengan seorang pilot yang kebetulan tuh kayak bahan bakar pesawatnya itu habis gitu. Akhirnya dia juga terhenti perjalanannya sehingga kedua tokoh ini tuh bertemu di gurun pasir. Nah, di situ nanti kita akan diperlihatkan dengan background kenapa sih si pilot ini tuh mau menjadi seorang pilot, karena ternyata ada ceritanya gitu loh. Jadi dari kecil dia tuh diperlakukan seperti apa, dan akhirnya ada satu kondisi di mana si pilot ini tuh memutuskan untuk membuat, kalau nggak salah ya, membuat dan juga menerbangkan kapal gitu deh. Jadi ada backstory-nya gitu. Nah, sementara untuk si pangeran cilik dia juga ada penjelasan gitu loh, kenapa dia itu bisa jatuh ke bumi. Dan berarti kalau gitu dia bukan penduduk bumi gitu kan. Kalian bisa cari tahu sendiri jawabannya dengan membacanya sendiri ya. Dan kalau kalian pengen lihat review secara lengkap, aku udah pernah bikin. Linknya ada di description box, jadi kalian bisa cek di situ. Nah, sementara kalau kalian udah baca gitu ya bukunya, aku juga udah pernah bikin review spoiler yang berisikan poin-poin yang aku bahas di buku ini. Dan linknya juga ada di description box. Dan untuk ratingnya sendiri aku kasih rating 4,8 dari 5 bintang. Kenapa nggak 5 bintang aja sih? Nah, kamu bisa cari tahu juga jawabannya di video reviewku ya. Buku kedua yang aku baca yaitu adalah Diary of a Rich Kid karyanya Malcolm Magin. Buku ini tuh bercerita tentang seorang anak kecil, enggak ya? Kayaknya bukan anak kecil. Apa itu ya? Remaja lah ya, remaja kayak anak SMA gitu, yang bernama Robin, yang juga memiliki dua orang sahabat bernama Charlie dan Ken. Dan ketiga orang ini tuh adalah orang-orang anak dari orang-orang kaya gitulah ya, yang intinya mereka itu kehidupan sehari-harinya hanya glamor dan penuh uang gitu deh. Sampai suatu saat Charlie memutuskan untuk pergi dari kota asalnya Kyuching ke Bahamas, karena menurut dia ada satu kondisi yang membuat dia tuh muak gitu loh ada di Kyuching. Jadi makanya dia itu pengen ke Bahamas. Dan dia ke Bahamasnya itu juga mengajak kedua temannya ini dengan alasan berlibur, karena memang pada saat itu bertepatan dengan liburan sekolah gitu kan. Bukan liburan sekolah yang kayak gimana ya, kayak cuman liburan seminggu gitu loh. Dan mereka akhirnya memanfaatkan waktu itu untuk berlibur ke Bahamas. Tapi ternyata ada alasan lain kenapa mereka itu mau berlibur ke Bahamas. Dan kalau kamu mau tahu apa sih yang menyebabkan Charlie ini kok mau ke Bahamas gitu kan, kalian bisa baca sendiri di bukunya ya. Dan untuk review lengkapnya kalian bisa cek, linknya ada di description box. Dan untuk ratingnya aku kasih rating 4 karena aku emang suka, lumayan bikin ngakak juga ceritanya dan penyelamat aku di kala-kala reading slump. Oke, buku ketiga yang aku baca yaitu adalah One Second Rule karyanya Deepak Gupta. Ini aku bacanya di Google Playbook, kalian bisa baca di situ juga. Dan ini tuh bukunya gratis waktu itu. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya sekarang bayar, kalian bisa tulis dong di kolom komentar karena waktu itu aku dapetin buku ini tuh gratis. Oke, jadi buku ini tuh adalah buku kedua dari penulis yang aku baca di tahun ini. Waktu bulan apa itu ya? Februari itu aku baca yang How to Deal with Hater, dan itu aku cukup suka gitu kan. Akhirnya aku memutuskan untuk membaca karya-karyanya Deepak Gupta yang lainnya. Dan ternyata di buku ini gak jauh berbeda. Dan aku juga suka banget sama tulisannya si penulis di sini. Karena di buku ini lagi-lagi kita nanti akan dijelaskan kayak apa sih tentang one second rule itu sendiri, dan kita juga nanti akan dikasih penjelasan gitu loh. Setiap keputusan yang kita ambil
itu nantinya akan berpengaruh ke kehidupan kita ke depannya. Karena tanpa sadar banyak sekali keputusan yang kita anggap remeh gitu ya. Kita tuh ternyata nggak ngerti kalau itu tuh berimpact ke depannya gitu loh. Paham gak sih? Dan sebaliknya ada juga keputusan yang kita anggap penting tapi ternyata itu bisa dibuang gitu loh, bisa disepelekan. Karena kita itu digambarkan ya, penulis menggambarkan di sini tuh kita kebanyakan terlalu cepat mengambil keputusan besar tanpa mengambil keputusan yang kecil-kecil dulu. Dan menurut aku iya sih, aku juga kadang kayak gitu. Dan setelah membaca buku ini ya, beberapa kejadian atau beberapa keputusan yang aku ambil tuh lebih cepat gitu loh, kayak iya atau tidak gitu loh. Dan gak ada salahnya juga ketika kita itu memilih tidak untuk suatu kegiatan atau suatu peristiwa, karena keputusan itu memang yang tahu pasti kan kita. Jadi ya kita juga akan tahu bagaimana kedepannya, karena penulis tuh kayak pingin para pembacanya ini tuh memutuskan sesuatu itu nggak perlu lah yang sampai lama banget. Kan ada tuh ya orang tuh kalau mau memutuskan untuk sesuatu mereka membutuhkan waktu yang lama. Nah di sini tuh maksud si penulis jadi biar kita itu memutuskan sesuatu tuh lebih cepat, lebih efisien dan hasilnya itu sesuai yang kita mau. Pokoknya banyak banget sih yang aku suka dari buku ini dan tulisan-tulisan Deepak Gupta itu emang beneran berimpact gitu loh. Pokoknya kalian bisa baca sendiri deh. Kalau kamu mau baca seperti yang udah aku bilang, bukunya ada di Google Play Store. Dan untuk ratingnya aku kasih rating 4 dari 5 bintang. Pokoknya ini recommended. Oke, itu tadi buku-buku yang sudah aku baca di bulan Mei. Aku mohon maaf banget ya, kayaknya videonya singkat dan biasanya kan aku kalau bikin video agak panjang gitu ya, tapi ya udahlah ya nggak apa-apa. Dan ya aku mohon maaf kalau kualitasnya jelek. Jujur aku nggak ngerti harus ngomong apa lagi karena di video kali ini aku cuman nunjukin buku-buku yang sudah aku baca gitu kan dan sedikit review. Kamu sendiri baca berapa banyak buku di bulan ini? Kasih tahu di kolom komentar di bawah. Dan segini dulu untuk video kali ini and I'll see you on my next one. Bye.